معبود إلا الله لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله لا Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman warzuqni fahman warhamni bis shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu syurut sholati. Ari ieu eta bab mertelakeun pirang-pirang syarat salat, syarat sahna salat. An Ali bin Thalib, katapi ti Ali bin Thalib radhiyallahu anhu, muga-muga mikarido saha Allah anhu ka ibu Ali bin Thalib. Qala Ali bin Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, parantasna dawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza fasad, di mana-mana keluar angin tanpa suara, di mana-mana hitut saha ahadukum salah sahiji aranjeun kabeh fi sholati dina waktu salat, walian sorif maka kudu indit itu siahan, wal yatawaddo jeung kudu itu siahan, wal yu'id yang kudu ngabalikan ieu siahan as-sholata kana salatna. Rawa geus ngariwayatkeun kana itu hadis saha al-khamsatu imam ulama hadis anu 5. Wa sahaha jeung geus nyohekeun kana itu hadis saha Ibnu Hibban. An Aisyah radhiyallahu anha, katampi ti Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sanyanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ngadawuh Kanjeng Nabi, la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin. La yaqbalu moal narima saha Allah sholata haidin kana sholatna awewe anu dewasa sanes nohed anu geus baleng illa bi khimarin, kecuali kalawan make mukena kerudung atau khimar. Rawa geus ngariwayatkeun hukana itu hadis saha al-khamsatu ulama anu 5 illa Nasaiya, kecuali Imam Nasai. Wa sahaha jeung geus nyohekeun hukana itu hadis saha Ibnu Huzaimah. An Jabir radhiyallahu anhu, katampi ti Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanyanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala tangadau Rasul lahu kaitu Jabir, iza kana di mana-mana kabuktian naon asaubu pakaian atawa kain baju wasi'an eta longgar, faltahif maka kudu nyimbutkeun nyolempangkeun anjeun bihi kalawan itu saw, yakni ngamaksud Kanjeng Nabi fi sholati dina waktu sholat. Wali muslimin jeung pikeun riwayat Imam Muslim, fa khalif baina tarfaihi, fakhalif maka kudu nyolimpangkeun anjeun baina tarfaihi, di antara dua tungtung bajuna itu saw,
Wa in kana jeung lamun kabuktian itu saub doiqon eta seret sempit fatazir maka kudu di samping anjeun bihi kalawan itu saub. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Walahuma jeung pikeun riwayat Imam Bukhari Muslim min hadis Abu Hurairah tina hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, radhiya muga-muga mikaridho sa Allah anhu ka itu Abu Hurairah. La yusalli henteu meunang salat saha ahadukum salah sahiji aranjeun kabeh fi saubil wahidi dina pakaian anu sahiji laisa anu teu aya ala atiqihi dina luhur tak-takna itu si ahad minhu tina itu saub naon sayun hiji perkara. An Ummi Salamah katampi ti Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha sanyanyana Ummi Salamah saalat etana ros Ummi Salamah an-nabiyya ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atusalli al mar'atu fi dir'in wa khimarin bi ghairi izarin atusalli naha meunang salat saha al mar'atu awewe fi dir'in dina hiji baju panjang wa khimarin jeung khimar bi ghairi izarin kalawan teu make samping. Qala ngawalar Kanjeng Nabi iza kana di mana-mana kabuktian naon adir'u baju panjangna sabighon eta anu ngumbai ka handap yughatti anu nutupan itu dir'un zuhura qadamaihi kana tonggong dua dampal sukuna itu mar'ah. Akhraja geus ngaluarkeun kana itu hadis saha Abu Daud wa saha jeung geus nyohekeun salah imatu pirang-pirang imam waqafahu kana mauqufna itu hadis. An Amr bin Rabi'ah katampi ti Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala Amir bin Rabi'ah kunna bukti kami sadaya ma'an nabi eta sarta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muslimatin dina peuting anu poe faas kalat terus ngamuskilkeun ngaiskalkeun nganyusahkeun alaina ka kami naon al-qiblatu kiblatna fasolaina teras salat kami falamma tolaat maka samang-samang sabijil naon asyamsu panon poe iz ujug-ujug nahnu ari kami solaina eta salat kami ila ghairil kiblati kana lian kiblat fanazalat maka turun ayat fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah fa aina ma tuwallu maka kamana wae nyang hareup anjeun kabeh fasamma wajhullah maka didinya madhep ka Allah. Akhraja wis metuakeun huing hadis sapa at-Tirmizi Imam Tirmizi wa dha'afa lan ngadhaifakeun yang Tirmizi huing hadis. An Abi Hurairah beunala. Bismillahirrahmanirrahim. Babu syurutis shalat. Di sini musannif akan menjelaskan tentang yang ada hubungannya dengan ibadah sholat. Di dalam fikih ada 4 kategori hukum yang sering dilontarkan oleh para ulama. Ada yang disebut dengan idrakul badaniyah aqliyah atau kita lebih mengenalnya dengan istilah bab ubudiyah. Ada juga idrakus syahwatiyah farjiyah yaitu bab nikah. Ada juga idrakus syahwatiyah ghadabiyah bab jinayah. Nah, di antara bab ubudiyah, bab munakahah, bab muamalah dan bab jinayah, semuanya itu mempunyai rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Mempunyai akad-akadan, mempunyai rukun-rukun dan syarat-syaratna. Lamun fasid syaratna maka teu sah akadna. Karena menyebutkeunana masalah syarat
tentu di dia aya hubunganana ari syarat teh naon. Aya perbedaan antara syarat jeung rukun. Ada perbedaan antara syarat dengan rukun. Kalau syarat, setiap yang namanya syarat itu wajib dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah. Karena di dalam ta'rifnya yang namanya syarat yaitu ma yalzamu an adami al-adamu wa la yalzamu min wujudihi wujudu wa la adamu rizatihi. Jadi sesuatu yang memang tidak menjadikan wajib jika memang tidak ada. Karena ketiadaannya maka tidak ada. Lamun teu mencukupi syaratna maka menjadi fasid syarat. Maka di sini berarti setiap yang namanya syarat adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pribadi muslim yang akan menjalankan ibadah. Lamun orang rek ngalaksanakeun salat ya harus memenuhi syarat-syarat sahna salat. Maka berarti syarat salat ieu wajib kudu dipenuhi samemeh urang ngalaksanakeun ibadah salatna. Nu kadua, yang kedua, yang namanya wajib, yang namanya syarat itu bersifat terikat. Terikat. Apabila tidak mencukupi syarat maka tidak sah. Apabila mencukupi syaratnya maka menjadi sah ibadahnya. Nah, itu yang disebut dengan syarat. Dan termasuk syarat itu pasti mempengaruhi terhadap sah atau tidaknya suatu ibadah. Maka berarti ada perbedaan antara syarat dengan rukun. Lamun rukun kumaha? Rukun mah wajib dilakukan ketika menjalankan ibadah. Beda dengan syarat. Lamun syarat mah wajib dilakukan teh samemeh ngalaksanakeun ibadah. Memeh urang ngalaksanakeun salat kudu terpenuhilah syarat-syarat sahna salat. Manya salat mawa najis, manya salat ngebogaan hadas gede, hadas leutik gitu. Maka berarti itu mah adalah sebelum melaksanakan ibadah. Kalau rukun adalah sesuatu kewajiban yang dilakukan pada saat kita sedang melakukan ibadah. Rukun salat, rukuhna, i'tidalna, naon deui, sujudna, duduk di antara dua sujudnya, itu yang disebut dengan rukun. Jadi rukun adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim ketika sedang melaksanakan ibadah. Dan yang kedua, rukun itu bersifat memaksa. Sama. Kalau syarat mah bersifatnya terikat, kalau rukun sifatnya memaksa. Dalam arti kata wajib harus dilakukan. Di mana-mana kita tidak melakukan rukun dengan sengaja maka batal. Bagaimana kalau tidak sengaja? Kalau tidak sengaja berarti nanti ada. Kalau memang itu termasuknya sunnahnya, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Nanti apabila lupa bisa dengan apa? Bisa dengan sujud sahwi. Nanti di depan kita akan ada penjelasan-penjelasan yang lebih detail nanti. Dan rukun, perbedaan antara syarat dengan rukun, kalau syarat itu mempengaruhi sah dan tidaknya suatu ibadah, kalau rukun mah mempengaruhi diterima atau tidaknya suatu ibadah. Jadi aya anu diterima, aya anu sah. Teu sakur-sakur nu sah diterima, da aya nu diterima tapi henteu sah. Nah, di sini kita mulai spesifik akan dijelaskan tentang syarat-syarat salat. Di antaranya dalam hadis yang pertama diriwayatkan oleh Ali bin Thalib. Ali bin Thalib ini sudah kalau nggak salah dijelaskan di hadis-hadis dalam kitab yang lebih awal. Ali bin Thalib ini hampir sama. Ada yang menyebutnya Thalib bin Ali atau Ali bin Thalib. Itu juga. Jadi tetap satu nama. Ali bin Thalib atau Thalib bin Ali adalah satu nama. Dia juga gitu. Nah, Ali bin Thalib ini
hanya bisa meriwayatkan 14 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama lengkapnya Thalik bin Abdul Munzir bin Qais As-Suhaimi Abu Ali Al-Yamani, jadi orang Yaman. Bagaimana isi dari riwayat dari Ali bin Thalik ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza fasa ahadukum fis sholati falyansharif." Iza fasa, di mana-mana fasa. Nah, fasa ada dua istilah ya. Sesuatu yang keluarnya sesuatu dari lubang dubur, ada yang bersuara, ada yang tidak bersuara. Nah, yang namanya fasa itu adalah khurujur rih minad dubur bila sautin. Keluarna angin tina dubur tanpa suara. Nah, entah ces ya, anu cesungkul tah ya. Aya deui kumaha lamun bersuara. Bagaimana kalau yang anginnya bersuara? Itu namanya bukan fasa tapi durot. Jadi aya durot, aya fasa. Lamun durot mah kadenge suarana dut. Tanya. Jadi kentut itu ada yang bersuara, ada yang tidak bersuara. Yang tidak bersuara namanya fasa, yang bersuara namanya durot. Kade kitab Durratun Nasihin disebut kentutnya orang-orang yang nasihat. Mutiara itu mah ya. Mutiara nasihat. Nah, kalau ini mah durot, dal ro to. Nah, durot. Nah, kalau Durratun Nasihin mah dal ro te taknis marbutoh. Nah, yang akan kita terangkan di sini adalah iza fasa ahadukum fi sholati falyansharif. Apabila salah satu dari Anda ini keluar angin yang tanpa suara, ces, fi sholati, ketika sholat, falyansharif, maka itu harus apa? Harus keluar dong. Ulah diteruskan ke sholat teh, hitut da teu kadenge ku sasaha ieu, terus bae sholat teh. Ieu kalakuan saha budak ya. Ngan kaambe bauna weh aya nu bau ya saha ieu. Kalau memang kita sudah keluar angin, jangankan yang bersuara, yang tidak bersuara pun itu sudah membatalkan sholat. Berarti ini diantaranya menunjukkan bahwa hadis ini menjelaskan tentang salah satu syarat sholat itu adalah harus bersih dari hadas kecil. Di antaranya penyebab hadas kecil adalah keluar angin. Anginnya ada yang bersuara, ada yang tidak bersuara. Nah, mana kentut yang mana yang membatalkan sholat? Dijelaskan oleh ulama. Di antaranya dijelaskan di sini bahwa kentut yang membatalkan sholat itu adalah pertama, apabila terdengar suaranya dari dubur. Terdengar suaranya, berarti kentut jelas. Ketika sholat, dut, batal sholat. Ada juga yang tidak mengeluarkan suaranya, tetapi mengeluarkan baunya. Ces, tidak terdengar suaranya, tapi beda ya, meledak ya, bau bangke. Nah, maka itu pun sama membatalkan. Jadi mafhumnya, kalau tidak ada suara, tidak ada bau, berarti itu tidak membatalkan sholat. Da biasana oge lamun nu kekerepekan dina ieu suara teh. Ada yang menahan angin di sini dalam perut, itu tidak batal sholatnya. Tapi kalau sudah keluarnya lewat dubur, walaupun tidak tidak bau, tapi dia mengeluarkan suara, itu membatalkan sholat. Nah, yang keluar angin itu kebiasaan kita adalah di mana? Di belakang, di dubur. Apakah ada yang keluar anginnya di depan? Ada. Seperti keluarnya dari lubang zakar atau dari lubang kubul. Seperti wanita. Wanita itu banyak juga yang keluar anginnya dari liang vaginanya. Jadi jangan dianggap tidak keluar. Ketika sholat tiba-tiba ada yang tut, umpamanya. Ternyata keluarnya angin itu dari depan. Bagaimana nih hukumnya? Ini penting kita pelajari. Hukum untuk wanita yang keluar angin dari
kemaluannya, menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa itu membatalkan wudhu. Anda nanti bisa dilihat dalam kitab Al-Mughni ya, karangan Ibnu Qudamah mengatakan seperti itu. Jadi Imam Syafi'i mengatakan wanita yang sedang sholat terus keluar angin lewat pintu depan itu membatalkan sholat. Tetapi menurut pendapat Imam Hanafi, Imam Maliki dan sebagian ashab Imam Hambali itu berpendapat tidak membatalkan sholat. Nanti bisa dilihat dalam kitab Radul Mukhtar ala Sahih Mukhtar. Dalam kitab itu dijelaskan bahwa la yanqudu khurujur rihin min kubulin wa zakarin li'annahu ikhtilajun ay laisa birihin haqiqatin walau kana rihan falaisat an mahallin najasati falatan kudu. Artinya begini, la yanqudu khurujur rihin min kubulin wa zakarin, tidak batal wudu keluarnya angin dari kubul kemaluan wanita dan wazakarin dan kemaluan laki-laki. Kenapa tidak membatalkan wudu? Elatnya di sini ae laisa birihin haqiqatin, karena itu bukan angin yang hakikat. Karena bukan angin yang hakikat. Jadi kalau ada yang keluar dari lubang laki-laki waktu sholat, ujuk-ujuk cuk orang teh nah ieu teh asa keluar angin tina naon, tina zakar teh atawa tina kubulna keluar. Eta teu ngabatalkeun sholat. Walau kana rihan, sekalipun yang keluarnya itu angin, falaisat an mahalin najasati falatan kudu, itu keluarnya bukan dari tempat najis, bukan keluar dari dubur atau falatan kudu, maka tengah batalkan wudu. Jadi ada dua pendapat kita. Boleh Anda mengambil pendapat manapun juga tidak apa-apa, karena semuanya ini adalah pendapat dari ahlu sunnah wal jamaah. Kalau pendapat yang ingin hati-hati ihtiyat, maka ikutilah pendapat yang ada dalam kitab Al-Mughni ini, bahwa wanita ketika sembahyang mengeluarkan angin di kemaluannya itu batal sholat. Bagaimana kalau kita mengatakan tidak batal? Berarti dia mengikuti pendapat siapa? Pendapat Imam Hanafinya, pendapat Imam siapa lagi? Imam Maliki dan Imam Hambali. Nah, dalam kitab Ibnu Abidin, yaitu kitab siapa? Radul Mukhtar, dikatakan tidak membatalkan sholat. Itu diantaranya. Jadi kita kembali lagi di sini. Sebenarnya yang disebut dengan kentut itu adalah pasti mengeluarkan suara. Yang kedua bisa juga mengeluarkan bau. Ada yang keluar suara tanpa bau, ada yang tanpa suara tapi bau. Dua-duanya itu membatalkan salat. Kumahanya lamun keur waktu urang salat teh ditahan hidup teh. Dan nyaah ayeuna salatan salat duhur bagian rakaat kaopat deui ditahan we ku urang teh nyaah ya sampai kan at-tahiyat teh ngerebok teh dieu teh ditahan ku urang kaluhur deui mbruk gitu. Apakah itu membatalkan salat? Tidak membatalkan salat, tapi makruh. Terus kumaha itu batalkeun we keur tahiyat teh dut we biasa. Terus kalau udah batal bagaimana? Ulangi deh, ya ulangi. Ulanginya apakah rakaat yang terakhir saja? Ya tidak, dari awal lagi. Kumaha lamun orang ketika tahiyat akhir pas beres assalamualaikum hitut, maka itu cukup kita mengucapkan salam yang ke kanan saja, assalamualaikum dut, tidak perlu ke kiri. Assalamualaikum derek naon da geus dibatalkeun ku hitut. Ulai mah assalamualaikum tut, assalamualaikum tadi. Kudu. Ya ini bisi aya nu kudu ya. Jangan sampai terjadi. Kalau ada yang terjadi kasusnya seperti itu berarti praktiknya tadi. Kalau ditahan-tahan itu makruh mending batalkeun, tapi kalau memang terakhir ketika kita akan salam ternyata pas beres salam kentut, maka itu pun sah sholatnya, dan waktu mengucapkan salamnya cukup hanya kepada yang sebelah kanan saja menolehnya, ke sebelah kirinya tidak perlu. Yang paling bagus ya jangan sampai kita terkena was-was. Jadi kembali lagi di sini,
di hadis yang pertama ini sedang menjelaskan tentang apa? Tentang masalah keluar angin itu membatalkan sholat. Keluar anginnya dari mana? Dari lubang dubur. Kalau untuk yang keluarnya dari kubur itu ada ikhtilaf atau khilaf ya. Selanjutnya, an Aisyata annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, diterima dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata haidin illa bihimarin. La yaqbalullaha sholata haidin. Allah tidak akan menerima sholatnya wanita yang balik. Jangan ngasih makna Allah tidak akan menerima sholatnya wanita yang haid illa bihimarin, kecuali memakai khimar, kerudung. Nanti ada tafsiran bahwa oh berarti kalau ada orang yang haid terus dia pakai kerudung terus sholat itu jadi sah. Bukan. Makna yang terkandung dari sholat tahaidin itu bukan berarti sholatnya wanita yang haid. Sudah pasti yang namanya wanita haid mah tidak akan diterima sholat, karena diantara penyebabnya dia terhalang sholat itu adalah karena keluar darah haid. Jadi yang dimaksud dari layak walullah sholat haidin teh tidak sahnya sholat wanita yang sudah balik. Kalau dikatakan haid itu kan diantara ciri-cirinya orang sudah mencapai usia balik. Bahwa diantara ciri-ciri orang balik itu adalah apa? Haid. Wanita mah alamatul bulugh, ciri-ciri orang yang balik untuk wanita yaitu keluar darah haid. Maka ketika dikatakan la yaqbalullah sholata haidin, itu adalah maksudnya mah sholatnya wanita yang sudah balik tidak akan diterima oleh Allah illa bihimarin, kecuali dengan memakai kerudung yang menutupi kepala sampai dada. Namun zaman ayeuna mah naon ngaranna? Mukena. Jadi sholatnya yang paling bagus ya, mengikuti aturan fikih adalah sembahyangnya wanita itu memakai mukena. Maka mafhumnya bagaimana kalau ada anak yang belum balik, masih kecil, usia 6 tahun ikut-ikutan sholat, tapi dia tidak pakai mukena, cuma pakai jilbab unggul, cuma pakai qina unggul, ya nggak apa-apa. Yang namanya juga orang belum balik. Wah itu sah, cari kanan budak teh teu kudu dan diajar keneh eta mah. Seperti ayah budak naon lalaki anu sholatna teh masih kene candi sunatan teu kudu dilarang, sholat teh biasa gitu. Yang tidak boleh itu adalah laki-laki yang belum balik dan dia tidak diberikan contoh bagaimana sholat yang benar. Maka di sini untuk hadis yang kedua ini sedang menjelaskan tentang hukumnya wanita yang sholat. Hukumnya wanita yang sholat tadi diantaranya adalah jika ada seorang wanita sholatnya tidak menutup kepalanya, maka berarti batal sholatnya. Karena kan ada bahasa bihimarin. Ini sebenarnya istilahnya banyak ya. Ada jilbab, ada hijab, ada himar, ada qina. Ini beda-beda ini. Kalau nyebutkan jilbab, jilbab itu artinya apa? Jilbab itu busana muslim terusan panjang yang menutupi seluruh badan. Itu jilbab namanya. Menutupi seluruh badan kecuali tangannya, kecuali kaki dan wajahnya. Nah, itu jilbab namanya. Kalau himar mah adalah kain yang menutupi bagian kepala tapi menjuntai sampai ke dada. Disebutna naon tah awewe? Kerudung syar'inya. Panjang tah nu menutupan dada. Tah eta himar ngaranna. Gitu.
Aya deui naon qina. Qina mirip dengan himar. Sama juga kerudung keneh eta ge. Cuma kerudungnya hanya menutupi bagian kepala saja. Yang suka dipakai itu sekarang ini mirip nanti. Nyebutna teh naon tah? Jilbabnya. Tapi pendek ari dada kemana-mana gitu ya. Gitu unggul dah ya. Jadi saya segini doang dah. Itu namanya qina. Jadi qina nggak bisa dipakai ketika sholat karena dia hanya menutupi kepala tapi tidak menutupi dadanya. Kalau himar itu menutupi sampai kemana? Sampai ke dadanya, ke sini tertutup. Kalau jilbab, nah jilbab itu mah menutupi seluruh badan. Panjang nih sampai ke mana tah? Sampai kana tuur. Nah, itu. Jadi ada jilbab, ada khimar, ada qina. Ada juga hijab. Kalau hijab mah pokoknya yang namanya hijab adalah penutup. Sesuatu yang menutupi. Hijab namanya. Maka berarti mana hijab ini umum. Bisa panto hijab ke? Hijab. Hordeng hijab. Lemari hijab, dinding hijab, kelambu hijab. Nutupan panon oke hijab. Aya cadar, aya hijab. Gitu. Jadi ada apa namanya? Ada beberapa nama, ada beberapa istilah. Tidak semua disebut jilbab. Makanya ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan wajib memakai jilbab, ada yang tidak wajib pakai jilbab. Nah, itu masalah ikhtilaf ya. Tidak perlu kita masuk ke sana. Kita nggak perlu masuk ke sana. Ada yang tidak wajib jilbab, itu bukan syariat. Kita nggak perlu kita gitu-gitu. Yang penting kita tahu istilah-istilahnya. Ada jilbab, ada khimar, ada qina, ada hijab. Yang mana? Yang tinggal pilih di sini. Yang dimaksud oleh Rasulullah di sini adalah khimar, artinya bisa menutupi kepala dan dadanya. Maka itu yang boleh. Jadi sah tidak sembahyangnya kalau tertutup dengan khimar? Ya sah. Bagaimana kalau hanya pakai qina saja? Tidak sah. Aya budak sekolah ning salatnya, salat pakai kerudung, pakai celana, pakai baju, bukan celana, apa namanya itu, rok panjang, gitu ya. Terus pakai kaos kaki, itu tidak mencukupi sebenarnya. Harusnya terusan panjang dan harus tertutup. Kan itu juga kaos kaki tertutup. Tidak ada dalam Rasul, ada sejarahnya di Rasul bahwa wanita sembahyang pakai kaos kaki sebenarnya. Nah, itu diperbolehkannya oleh fikih. Diperbolehkannya oleh fikih. Boleh kita pakai kaos kaki. Tetapi kalau tidak pakai kaos kaki pun itu memang yang benar. Karena Rasul tidak pernah mengatakan wanita harus pakai kaos kaki. Bagaimana kalau pakai kaos kaki? Ya tidak apa-apa. Nah, jadi di sini untuk praktek memakai mukena, wanita yang memakai mukena kade, nah, bisi aya ketika pakai mukena tapi rambutnya terjurai ke depan, awewe keur salat katingali buukna selembar, sanajan selembar rambutnya itu sudah tidak sah salatnya. Atau ketika sholat dia ketika sujud kelihatan telapak kakinya dan terangkat mukenanya, maka tidak sah sholatnya. Mau terlihat oleh orang lain jenis atau terlihat oleh sejenis, oleh temennya, tetap itu batal. Karena wanita itu harus tertutup semua. Yang boleh terlihat hanyalah wajah dan telapak tangan. Ininya apa? Harus tertutup. Aya mukenanya, mukena teh anu pakai sarung pakai nate lubang tangannya. Allah. Ari keur waktu ngangkat nama, keur waktu diangkat menutupkeun nih pas diangkat kelihatan ininya. Ya tidak asal. Harus tertutup ininya. Sok pantakan aya nu make naon teh, cangkok kali dina teh. Yang paling bagus nggak perlu pakai lubang tangan, udah jadi dalam. Allahu Akbar. Dan mau kaos lalaki mah sholat di kaji gak langsung Allah, gitu kan? Awalnya ngomong gitu, awalnya ada tomboy lawan gitu, Allahu Akbar, cukup dia itu, Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar, saking Allah, cukup aja. Makanya mukena yang paling bagus adalah terus langsung panjang. Carikan oleh Anda nanti kalau sudah menikah.
Istrinya dikasih apa? Dikasih mukena yang gitu aja, dan pakai tangan-tanganan, mesti ketika keluar dia tinggalin. Atau terlalu pendek mukenanya, pendeknya apa sambungan? Allah alam, ketek kemana-mana, kita tinggalin. Jadi dalam masalah mukena saja kita harus bisa memilih, karena terkadang ada mukena yang tidak mencukupi syaratnya. Nah itu yang jadi masalah nanti ya. Itu diantaranya. Di hadis ini berarti hadis yang kedua ini, di sini wanita itu harus menutupi semua tubuhnya kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Wanita yang sudah balik apabila sholat sudah diperintahkan, nanti dia harus menutupi kepalanya karena tadi pakai khimar, maka batal sholatnya wanita yang tidak menutupi kepalanya. Nah ini diantaranya. Nah, fikih hadis yang terkandung dalam nomor kedua ini berarti tidak ada perbedaan dalam masalah auratnya wanita yang merdeka sama yang masih budak belian. Jadi dua-duanya sama, kalau ketika sholat harus tertutup semua auratnya. Berbeda kalau dia di luar sholat. Kalau di luar sholat mah beda. Auratnya wanita yang merdeka sama yang masih budak belian ya itu beda. Budak belian mah dianggap nage setengah nana. Jadi budak belian mah awewe budak belian amatna eta mah boleh dadana ketinggali ka mana-mana. Ngan belah dina ka dina nyampe auratnya seperti laki. Tapi ketika sholat sama dengan wanita yang merdeka, harus tertutup semuanya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ada permasalahan sekarang, bagaimana kalau ada orang yang sembahyangnya wanita ditutup ininya matanya, cuman matanya saja. Nah itu dalam pendapat mazhab Imam Syafi'i itu tidak boleh. Waktu sholat mah harus terbuka ininya. Ketika di luar sholat menurut mazhab Imam Syafi'i harus tertutup, hanya kelihatan matanya saja. Jadi justru yang paling ketat itu adalah harus tertutup seluruhnya di luar sholat. Ya mati balik geningannya. Ketika sholat mau ditutupan, ari pas keluar tina sholat, make rok deui wae, katingali deui wae auratna. Nah itulah diantaranya. Ya. Tidak perlu panjang-panjang tentang aurat, bisa anu kasinggung. An Jabir radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Diterima dari Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa di sini Jabir menceritakan hadis. Kata Jabir, beliau pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda kepada Jabir, "Idza kana saubu wasi'an faltahif bihi," yakni fi sholati. Kata Rasul, apabila kain itu lebar, kain yang dipakai oleh siapa? Jabir. Maka nanti katanya faltahif bihi, silahkan selempangkan, lipatkanlah gitu olehmu Jabir bihi ketika sholat. Ini ada asbabul wurudnya. Terjadinya pada waktu Ghazwatul Buat. Nanti lihat dalam kitab Bukhari, Sahih Bukhari, bagian kitab sholat ada asbabul wurudnya. Jabir ini pernah ikut perang. Ada nama perangnya adalah perang Buat atau Ghazwatul Buat. Kapan terjadinya? Di bulan Rabiul Awal tahun kedua Hijriah, sebelum perang Badar. Sebelum perang Badar ada perang namanya Ghazwatul Buat, perang yang tidak terjadi perang. Karena ada perang yang terjadi, ada perang yang tidak terjadi. Waktu itu Rasulullah mengirim pasukannya cuma 200 orang, akan mencegat pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf, yaitu 2.500 pasukan onta yang membawa barang-barang perbekalan banyak. Waktu itu Rasulullah ikut berangkat bersama dengan yang namanya Jabir. Di tengah malam Jabir melihat Rasulullah pakai pakaian kain yang dilipatkan ketika sholat. Pas beres, Jabir datang dengan membuat apa? Dia pun bawa kain tapi agak pendekan, gitu. Dibelit-belit. Jadi jika dibedong lawan orok tema, sehingga pas datang ada kita ngomong kita. Dapat tarik ini arek sholat berenangnya antara kanu depan, aurat cerita nama kanu depan gitu. Cek Rasul kenal
Kata Rasul bagaimana? Jawaban Rasul ini. Kata Rasul, "Idza kana saubu wasi'an faltahihi." Apabila kainmu itu memang lebar, luas, longgar, faltahihi, maka lipatkanlah. Gitu. Jadi lamun memang lebar biasa, satu kain bisa dipakai untuk apa? Seluruh badan. Cara melipatnya bagaimana? Nih, di sini ada. Arti dari faltahib itu artinya apa? Dari iltihaf. Iltihaf itu apa? Mengenakan satu kain yang disilangkan di antara kedua tepinya. Makanya faltahib bihi itu dalam riwayat kitab Sahih Muslim, fa khalif baina tarfaihi. Jadi melipatkannya di antara dua ujung kainnya tersebut. Begini. Kurang panjang, ya. Lamun teh mah ieu panjang ceritana panjang, ya. Maka ieu di dia dah dilipetkeun ka dieu, ieu dilipetkeun ka dieu ka dieu. Jadi menutupi apa? Menutupi kaos naon pas nuker umroh, ya. Ada yang suka pakai kain ihram, ya. Itu dipakaikan kan ketika ada yang pakainya cuma segini doang, itu ketika tawaf, ya. Tapi ketika nanti sudah beres tawaf bagian sa'i, boleh diselempangkan begini karena panjang, dengan syarat itu mau panjang semua satu badan. Kalau dalam pakai ihram kan ada dua kain. Ini mah kalau satu panjang, dari kain yang berkepakai kan kain. Nah, kalau memang panjang silakan. Anu ieu ka diekeun, nu ieu ka diekeun. Gitu. Panjang seperti sorban gitu. Itu boleh. Kalau memang kainnya longgar atau lebar. Bagaimana jika kainnya ini sempit, kumaha lamun seret? Wa in kana dhayqan fattazir bihi. Apabila memang itu kainnya itu sempit, maka jadikanlah seperti sarung saja. Jadi hanya menempati apa? Hanya untuk menutupi bawah tubuhnya, yaitu apa? Pusar sampai lutut kita. Maka hadis ini sedang menjelaskan tentang auratnya laki-laki ketika sholat. Jadi auratnya laki-laki ketika sholat adalah yaitu tadi bisa menutupi apa? Pusar sampai lutut. Dan ini memang terjadi ketika zaman Rasulullah. Para sahabat itu termasuk orang-orang yang tidak mampu. Tidak mampu kan? Belum punya seperti kita kan orang kaya. Apa buktinya sembahyang bisa tertutupi semuanya? Zaman sahabat tidak ada. Maka diperbolehkan sembahyang itu tidak ada kelihatan. Iya. Tapi kalau zaman sekarang ada yang seperti itu, bahkan kalau ada seorang laki-laki sembahyang tanpa apa, tanpa badannya tidak tertutupi oleh kain, bahkan walaupun sah sholatnya sah. Sah sholatnya sah karena memang di sini dijelaskan bahwa diperbolehkan melainkan al-ilman fantasi ini. Apabila memang kainnya hanya sedikit, maka jadikanlah sebagai sarung yang menutupi apa? Menutupi auratnya hanya di sini aja, dari pusat sampai ke bawah. Ayat sholat itu sholat kemana-mana, dada kemana-mana, sah. Tapi ragu yang pakai nama atau pakai ini belakang ada rencangan. Bahkan dijelaskan lagi kalau terjadi umpamanya zaman tahun 45 nenek moyang kita belum punya apa-apa, sembahyang juga pakai kainnya dari karung goni. Hanya bahannya pakai karung goni adel, dipakai ini kayak di naon sholat. Bagaimana kalau ada sembahyang yang telanjang? Boleh. Dalam kitab Fathul Qorib, tapi apa? Dulu golokotan, dulu tarian balapel, tapi tertutupi kan? Pada dasarnya juga menutupi aurat dengan pakai apa tadi? Lumpuran ya. Dan itu pun tidak mencukupi kalau sembahyang telanjang ditutup kamarnya. Tetap harus tertutup ininya, bukan menutupi ruangnya, tapi harus menutupi badannya. Maka syarat-syaratnya sholat itu diantaranya harus menutupi aurat. Bagaimana kalau ada orang yang pakai sarung tetapi ternyata sarungnya bolong, pas di tempat auratnya, batal, tidak sah sholat Anda. Walaupun hanya sekotol, lubangnya yang terlihat batal.
Jadi aman untuk yang tidak merokok. Yang merokok aman. Kalau diutina aku berenangnya bolong pas putih dengan pas nggak dia bolong nanti. Atau sudah sini bolong. Pokoknya dia sih. Ketika sembahyang ternyata dia ada yang bolong ya apa? Makanya lebih bagus adalah pakai kolor, pakai celana dalam juga nggak apa-apa, asal bisa menjaga aja ketika kita nanti sedang buang air kecil. Nah itu diantaranya. Di antara apa? Di antaranya aurat di sini sedang menjelaskan auratnya laki-laki. Maka berarti fikih yang terkandung dalam hadis ini adalah boleh kita sembahyangnya itu hanya pakai satu kain, dan satu kainnya itu bisa kalau memang lebar bisa menutupi badan kita dan aurat kita. Dan jika memang kainnya sempit tidak lebar, maka itu hanya bisa menutupi aurat kita saja, tidak menutupi badan kita. Ya sebenarnya sih semuanya boleh-boleh saja, tapi kan etika. Ada orang sembahyang cuman pakai kolor, terus pakai kaos pendek. Boleh tidak? Boleh-boleh saja. Sahnya sholat? Sahnya sah. Tetapi etika. Masa hari ker sholat pakai kolor sontok sampai karena tuhur, nutupan tuhur. Hari pas apel jalan-jalan pakai celana panjang, pakai baju tangan panjang. Hari sholat pakai kolor, sholat pakai kaos pendek. Kurang sopan ya. Hari masalah mudah karena sah jeung teu sana salat mah pas sah salatna ngan kurang sopan etikana teu aya. Ari keur ayeuna jalan-jalan make tangan panjang bajuna, ari keur salat make baju oblong unggul. Nah itu tidak dalam etika tidak pantas. Jadi kita lihat dalam kepantasannya. Katakan ketika salat orang kan pada bagus-bagus. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ayo ambillah pakaian yang bagus-bagus. Maksudnya anu ginding-ginding, nu anyar-anyar, nu rapi-rapi. Kalau cuma pakai kaos oblong doang kan tidak rapi berenang. Bari eta oblong lain ke seberapa minggu tadi cuci naon. Jadi yang paling bagus adalah pakai pakaian yang rapi, yang tertutup lah gitu. Yang rapi, tidak berarti harus yang paling bagus atau yang anyar gitu. Nah, di sini pada dasarnya sembahyang cukup dengan menutupi aurat laki-laki saja itu sudah sah, apalagi kalau tertutup semuanya. Itu diantaranya. Jadi eta Jabir teh harita teh berenangnya peda pendek kaena teh nya bongkok kaena teh kieu cek rasul ke kumaha can lamun itidal katarik berenang kieu kumaha ke ruku katempo beureuta bujur gitu. Tah cek rasul lamun panjang jadikeun sawah, lamun teu lebar sempit cukup hanya nutupan aurat unggul. Kumaha dada abdi era ieu, dada abdi rada kurus rada begang ieu. Genteu inget tah cek rasul. Nu penting mah nutupan auratna ketika salat. Gitu. Cuma zaman ayeuna mah, zaman sekarang mah jangan terlalu dimudah-mudahin. Dimudah-mudahin teh jeung hadisna oge salat teh cukup boleh sah-sah saja hanya menutupi pusar sampai ke lutut. Salat dengan pakai kolor panjang we. Ari dada ka mana-mana, dada panggilesan ketingali. Atuh tuh eta marna teu naon, kurang pantas zaman ayeuna mah seueur. Tinggal naon, tinggal pakai, tinggal beli, tinggal pinjam. Kitu di antara. Selanjutnya walahuma min hadisi Abi Hurairah. Selanjutnya di sini diterima dari riwayat ini dari Imam Bukhari Muslim, hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa isinya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan melalui Abu Hurairah di sini, la yusalli ahadukum fi saubil wahid laisa ala atiqihi minhu. Bahasana gitu. La yusalli teu meunang salat saha ahadukum salah sahiji aranjeun kabeh fi saubil wahidi dina kain anu hiji laisa ala atiqihi minhu syai'un anu
dina luhur tak-takna henteu aya hiji perkara oge. Maksudna hiji perkara oge teh teu make naon, teu make kain deui, jadi katingali tak-takna ka mana-mana. Gitu. Berarti di dia secara makna keseluruhan makna ijmalna nutupan bagian luhur, menutupi bagian atas badan kita dalam sholat sekalipun bukan termasuk aurat, itu adalah merupakan sikap ta'ziman, mengagungkan dan menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap kita harus pakai apa? Pakai baju. Walaupun sah-sah saja hanya menutupi aurat, tetapi dengan memakai baju itu sudah lebih sempurna diantaranya. Maka barang siapa yang sembahyangnya bagian atas badannya terbuka, salatnya memang sah tetapi makruh jadinya. Maka jadi la'na ya, la yusolli ahadukum bukan berarti la li tahrim, bukan berarti la yang mengharamkan haram hukumna, tapi kan seukur makruh, hanya mencapai zatnya hanya makruh saja, jadi makruh. Itulah pendapat jumhur ulama. Jadi menurut jumhur ulama makruh hukumna aya jalma lalaki sholat tapi bagian luhurna teu ditutupan, awakna dada panggilesanana teu ditutupan. Tetapi yang paling bagus adalah ta'ziman wa takriman, mengagungkan dan menghormati Allah itu diantaranya menutupi seluruh tubuhnya dengan kain. Tapi menurut Imam Ahmad dalam kitab ini Ibanatul Ahkam dijelaskan ada dua pendapat. Ada pendapat mah nyebutkeunana sah, ada pendapat teh makruh. Jadi la yusolli ahadukum itu bimana henteu sah. Henteu sah cek Imam Ahmad ya. Salah sahiji di antara aranjeun kabeh ketika sholat tapi dadana terbuka. Henteu sah. Tapi ada yang mengatakan pendapat ini yang tadi sama dengan jumhur ulama, lahnya bimana makruh gitu. Jadi makruh hukumna aya jalma sholat bari naon awakna teu ditutupan ku naon ku baju. Tak gitu. Jadi atikihi itu bimana naon tah tak gitu. Jadi tak-takna teu katutupan ku selendang ku naon deui ku acuh ku kain nilai saja bana. Itulah diantaranya. Ini hampir sama dengan pendapat yang tadi ya. Riwayat siapa? Jabir gitu. Riwayat Jabir seperti tadi ya gitu. Pendapatnya seperti yang sekarang dari pendapat Abu Hurairah. Selanjutnya an Ummi Salamah radhiyallahu taala anhu annaha salat an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di sini dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin juga. Beliau di sini menceritakan hadis. Kata beliau, Rasulullah pernah dia tanya. Jadi Ummu Salamah pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin bi ghairi izari?" Ya Rasulullah, kata Siti Salamah. Kata Ummu Salamah, boleh tidak seorang wanita sholatnya dengan memakai dir'in? Dir'in itu bisa bimana baju kerudung, baju burung. Wa khimarin, atau memakai kain khimar, tetapi bi ghairi izarin, tanpa memakai sarung. Apakah boleh seorang wanita sholat dengan baju kurung dan kerudung khimar tapi tidak memakai kain? Jawaban Nabi bagaimana? Idza kana adir'u sabighan yughatti zuhura qadamaiha. Kata Rasul boleh, enggak apa-apa dengan syarat idza kana dir'u sabighan yughatti zuhura qadamaiha. Syaratnya apabila bajunya itu panjang menutupi kedua ujung kaki, di luhur sampai ke hadap nutupan sampai karena dua dampak sampai anak-anak. Jadi maksud hadis ini apa? Tentang sholatnya wanita. Auratnya wanita yang sedang sholat adalah seluruh badan
kecuali wajah dan kedua telapak tangan, karena kedua telapak kakinya harus tertutup juga. Nah itu bedanya. Kalau yang tadi menjelaskan, hadis yang tadi menjelaskan auratnya laki-laki ketika sholat, kalau yang sekarang hadis ini menjelaskan auratnya perempuan ketika sholat. Nah, diantaranya adalah auratnya harus tertutup semuanya. Bagaimana wajahnya? Ya jangan ditutupi. Ada masalah sekarang. Bagaimana sebaiknya orang pakai masker? Sah tidak? Ya tidak sah, karena tertutup. Wanita harus terbuka. Kan sekarang zamannya Covid, boleh karena darurat. Jadi yang membolehkan itu adalah karena darurat. Tetapi secara asliahnya sembahyang wajah tidak boleh tertutup oleh masker. Itu diantaranya. Nah di sini berarti wanita itu wajib ketika sholat harus menutupi seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangannya. Inilah yang ditanyakan oleh Ummu Salamah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa atusalli almar'atu fi dir'in wa khimarin. Kalau dir'un mah baju gamis perempuan atau baju kurung, kalau khimar mah kerudung yang menutupi kepala, leher sampai ke dada. Boleh tidak katanya pakai gamis, pakai khimar tanpa pakai izar, pakai sarung? Kata Rasul ya boleh-boleh saja, asal tertutup sampai kedua telapak kakinya. Maka tafsiran inilah dipakai oleh para ulama-ulama yang fikih, diperbolehkan seorang wanita ketika sembahyang memakai kaos kaki. Kalau memang hanya pakai gamis, pakai baju, pakai khimar, tapi telapak kakinya masih kelihatan sama yang lain, maka pakailah kaos kaki. Itu diperbolehkan. Jadi yang membolehkannya itu bukan dari hadis Nabi, tapi dari ulama-ulama fikih. Karena itulah tidak menjadi kewajiban seorang wanita memakai kaos kaki. Tetapi kalau memang untuk menjaga kehati-hatian, boleh pakai kaos kaki. Itu yang bisa kita ambil dalam pendapat-pendapat para imam-imam mazhabul arba'ah. An Amir bin Rabi'ah, diterima dari Amir bin Rabi'ah, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muslimatin, pada suatu malam yang sangat pekat. Dina hiji waktu cenah aya ya kaula sareng Rasul teh angkat-angkatan dina wengi anu poek, malam yang sangat gelap gulita gitu. Nah, bagaimana nih? Ketika itu karena ini malamnya gelap gulita, fa askalat alaina kiblatu, kami kesulitan untuk menghadap ke kiblatnya. Belah mana ya kiblatnya? Gitu. Fasolaina, terus mereka pun pada sembahyang. Padahal waktu itu masih bingung mengenai arah kiblat sebelah mana, tapi kami terus sholat saja katanya. Falamma tolaat asyamsu, pas ketika matahari terbit, izan ternyata nahnu sholaina ila ghairil kiblati, kami sholat tadi tidak menghadap ke kiblat. Bagaimana ini ada orang sembahyang tanpa menghadap ke kiblat? Kalau memang ketika sholat kita ini tidak menghadap ke kiblat, itu tidak sah. Tetapi kalau karena iskal, darurat, sebut darurat di sini seperti melaksanakannya tidak tepat ke kiblatnya. Kalau kita ingin lebih mengatakan kita harus menghadap ke kiblat itu dengan ainul kiblat, kudu ngepas karena Ka'bah, nah ini susah sekali. Walaupun sekarang zamannya pakai apa? GPS, pakai arah kiblat ya, dipaskeun kiblatna pakai, kan kita punya HP masing-masing. Itu adalah hasil ilmu pengetahuannya manusia yang mengatakan itu arahnya tepat, tapi belum tentu kan. Zaman tahun 70, zaman tahun 60-an itu sudah ada dari Majelis Tarjih Muhammadiyah yang mengatakan kita harus pas ke kiblat. Tapi kata Nahdlatul Ulama, bukan ainul kiblatnya, tapi jihadul kiblatnya. Kalau kita fair, yang namanya kiblat, Ka'bah itu kan ukurannya cuma 14 meter kali 14 meter kali 14 meter kubus. Sekarang kita lihat di sini, masjid ini
Rodotul Irfan ini bukan 14 meter, bisa jadi ini 20 meter. Lama kayak pas saya mungkin di tengah saya gini. Ulang kali tadi. Maka yang penting adalah jihadul kiblat, yang penting orang pada kemana? Kiblat bukan ainul kiblatnya. Susah gitu. Ingin menetapkan ainul kiblatnya susah. Kalau dari Wali Islami Muhammadiyah mengatakan ainul kiblat, kata ada ulama cukup dengan jihadul kiblat. Dengan jihadul kiblatnya sudah sah sebagainya. Yang paling bagus dia masuk adalah kita tentukan pakai apa? Pakai kompas kita di HP, pasti kompas itu boleh. Berarti ini sekarang membantu sekali ya. HP itu bisa membantu, makanya pakai HP itu dengan yang benar, gitu. Jangan dipakai dengan main-mainan saja. Dipakai untuk sembahyang, waktu azan bagus, gitu. Bukan hanya dipakai untuk OL aja, gitu. Nah ini diantaranya untuk menentukan kiblatnya di sini terjadilah zaman Rasul karena malam gelap gulita nggak kelihatan. Hari pas beres sholat geningan. Kalau Rasul ini nggak pada berkiblat nih, maka turunlah ayat fawalli ayat apa di sini? Ada ayatnya fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Nah, ayat ini bisa kita terapkan untuk mereka yang dalam keadaan darurat. Ieu mah geus jelas di masjid kiblatna ka dieu. Wah, cek urang teh fa inna ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kami menghadap maka disitulah wajah Allah. Ka ditu emehna salat teh. Nya salah. Sudah ditentukan ke sini. Mana kasusnya? Kasusnya seperti mereka yang menjadi antariksawan. Nah, yang jadi apa? Astronot. Mereka yang ada di astronot bagaimana sembahyangnya? Mana kiblatnya? Susah. Fa in tawallau fasamma wajhullah. Itu dalilnya bahwa mereka atau mereka yang berada di hutan tempat sehingga tidak kelihatan matahari. Lah mana posisi matahari? Terakhir kali celana. Poek bulan gulita, maka boleh terapkan kemana saja di sembahyang. Fasamma wajhullah. Disitulah wajah Allah, zat Allah. Jadi bulan peraturan yang hanya mengenai atau Anda sedang berkunjung ke rumah teman, tanya dulu di kamar dulu asal sholat itu nanti barang beres deh. Tanya tentang barang beres deh. Tadi bulan kan? Tadi bulan ya, tidak saya ulangi lagi. Yang disebut dorok itu adalah kejadiannya seperti tadi. Di malam gelap gulita tidak terlihat posisi matahari, dan yang keduanya seperti posisi dia berada di luar bumi. Seperti mana astronot, maka astronot tersebut itu diperbolehkan dengan dalilnya fa in tawallau fasamma fa inama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kalian menghadap wajah kalian, maka disitulah wajah kekuasaan Allah. Maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan hukumnya sholat di saat darurat itu walaupun tidak tepat menghadap kiblat maka itu sah saja. Tetapi kalau tidak dalam keadaan darurat maka itu batal sholatnya, karena syarat sah sholat itu adalah harus menghadap ke kiblat. Hadap kiblat itu artinya min jihatil kiblat, bukan ainil kiblat, kecuali kalau kita sedang berada di Masjidil Haram. Kalau berada di Masjidil Haram wajib harus pas kepada Ka'bahnya. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblatina. Bagaimana? Mustaqbilal Ka'bahnya harus lepas. Gitu. Beda dengan di kita. Posisi kita beda dengan yang ada di Masjidil Haram. Maka cukup dengan mengatakan min jihatil kiblat saja itu sudah menjadikan sah sembahyang kita, bukan ainil kiblatnya. Sudah lama itu kejadiannya, zaman dahulu pernah ada terjadi rame antara NU Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah mengatakan harus ainul kiblat, tetapi kata Nahdlatul Ulama min jihatil kiblat. Gitu. Tidak susah buat kita. Selanjutnya saja. Hanya segitu aja. Beres. An Abi Hurairah wallahu a'lam bishawab.